Kepada para tamu undangan acara Kick Off Indonesia Next Season 7, kami mohon untuk segera memasuki ruang acara dan menempati posisi atau kursi yang telah disediakan karena sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Demi ketertiban dan kelancaran acara, kami informasikan bahwa Bapak Ibu dimohon untuk menonaktifkan suara handphone Anda atau mengaktifkan nada getar. Dan kepada para tamu undangan diharapkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya dan sesaat lagi Kick Off Indonesia Next Season 7 akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Selamat datang di acara Kick Off Indonesia Next Season 7. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk menyamakan semangat kita di kesempatan kali ini. Dan saya mau mendengar suaranya, semangat pagi! Semangat pagi! Iya, harapan kami Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semuanya tentunya dalam kondisi tetap semangat. Terutama di acara yang luar biasa hari ini. Kami mohon izin untuk dapat melepas masker dan perlu kami informasikan bahwa seluruh yang bertugas termasuk narasumber telah mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan agar pesan dapat tersampaikan dan terdengar dengan jelas. Maka sekali lagi kami mohon diizinkan untuk dapat melepas masker. Senang sekali bersama saya Bayu Oktara bisa hadir di tengah-tengah Anda semua di mana beberapa saat lagi kita akan segera menyaksikan Kick Off Indonesia Next Season 7. Sedikit cerita mengenai Indonesia Next sampai sejauh ini sejak diadakan tahun 2016, program ini telah diadakan dan menjangkau 34 provinsi. Total pendaftarnya lebih dari 73.000 mahasiswa, berasal lebih dari 2.900 perguruan tinggi, di mana lebih dari 5.000 mahasiswa dan pelajar, serta 200 dosen dan guru dan tenaga pengajar sudah mengantongi sertifikasi keahlian profesi internasional. Untuk itu saya mohon berikan tepuk tangan untuk Indonesia Next. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu kepada tamu-tamu yang spesial yang telah hadir bersama kita di kesempatan kali ini. Selamat pagi dan selamat datang kepada Head of Industry, Telco and Financial Services Meta, Bapak Aldo Rambi. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Bapak Saki Hamsat Bramono. General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Bapak Andri P. Santoso. CSR Program Support Management Telkomsel, Ibu Nova Sarastuti. Best Talent Indonesia Next Season 6, Putri Gayatri. Kemudian juga selamat datang untuk para sivitas akademika, rekan-rekan media dan seluruh tamu undangan yang bergabung secara online melalui YouTube Indonesia Next dan juga yang hadir di acara Kick Off Indonesia Next Season 7 kali ini. Berbagai macam rangkaian acara telah disiapkan untuk kita di kesempatan kali ini. Harapan kami kita sama-sama bisa mengikuti dan mendapatkan berbagai inspirasi. Namun sebelum kita memulai acara di hari ini, alangkah baiknya mari sama-sama kita panjatkan doa demi kelancaran dan kesuksesan acara Kick Off Indonesia Next Season 7. Untuk itu kami akan silahkan untuk sama-sama kita memanjatkan doa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa disilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, rekan-rekan sekalian untuk memulai acara selanjutnya sama-sama kita akan saksikan
company profile dari Telkomsel. Semua dimulai dari sebuah pertanyaan, juga rasa penasaran tentang masa depan. Mengapa jarak dan waktu harus menjadi halangan? Mengapa punya mimpi jika tidak kita wujudkan? Mengapa harus sabar menunggu giliran untuk meraih masa depan yang kita inginkan? Dan untuk Telkomsel, mengapa harus berhenti jika masih banyak yang mungkin diraih? Dengan transformasi kultur digital perusahaan yang menggerakkan kami, mengapa menjadi satu kata yang tidak bisa disepelekan? Pertanyaan yang menyingkuatan. Mengapa mampu merobohkan tembok halangan? Mengapa mampu membangun jembatan yang menyambungkan seluruh Indonesia, menembus batas negara, membawa kami menjadi digital telco kelas dunia? Saat semua masih bertanya tentang masa depan, kami telah membuka jalan dan buktikan kalau meraih masa depan itu semudah menyentuh dengan jari tangan. Apapun yang kamu inginkan, kami wujudkan semuanya dalam genggaman. Karena kami adalah masa depan. Selalu bergerak untuk menjadi solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia. Memberi layanan melalui konektivitas digital tanpa batas. Dengan teknologi terdepan yang melebihi ekspektasi pelanggan. Kami berkomitmen untuk membangun sebuah semesta di mana semua pintu peluang terbuka. Peluang untuk jelajahi setiap dunia barunya. Peluang untuk semakin bebas berkreasi dan juga berekspresi. Peluang untuk hadirkan diri lebih jauh dan suara kepada dunia. Peluang untuk menang. Peluang untuk jadi lebih berkelas. Peluang untuk bebas menentukan pilihan. Mau bertabur bintang atau mau mencari ketenangan. Peluang untuk ciptakan nilai lebih bagi para inisiator. Menjadi digital powerhouse yang memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang untuk melebarkan sayap, berkembang bersama. Peluang bisa lebih berkarya nusa dan bangsa. Bersama-sama, kami hidupkan masa depan yang diimpikan. Buka semua peluang dan wujudkan potensi tak terbatas dengan Telkomsel. Mengapa tidak? Telkomsel, buka semua peluang. Tepuk tangan untuk Telkomsel yang selalu berkomitmen memberikan lebih dari ekspektasi demi nusa dan bangsa. Nah, hadirin sekalian, selanjutnya sama-sama kita akan dengarkan opening speech yang akan langsung disampaikan oleh Vice President Corporate Communications Telkomsel, Bapak Saki Hamsat Bramono. Pada Bapak Saki, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir. Terima kasih sudah hadir di sini. Ada sekitar 50 ya media yang hadir di sini. Seluruh rekan-rekan mahasiswa, penerus bangsa semua ada di sini ya. Saya apresiasi sudah menyempatkan waktunya hadir ke sini. Sahabat saya Aldo sebagai Head Industrial Telco dan Financial Services dari Meta. Ada Putri, pemenang Indonesia Next Season berapa kamu? 6 ya, udah hadir nanti mungkin bisa sharing sama kita. Rekan-rekan Telkomsel semua dan seluruh organizer juga yang ada di sini dari Panen Maya, terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak banyak, nanti mungkin kita akan sharing banyak pada saat sesi talk show. Kita sudah tidak kerasa ya, Alhamdulillah Indonesia Next sudah tahun ke-7. Ya, jadi kita tahun ini akan launching untuk season ke-7-nya. Sedikit mungkin ada perubahan dari sisi konsep gitu ya untuk Indonesia Next di season 7. Bahwa kita sekarang lebih fokus untuk bisa memberikan kurikulum yang lebih relevan terhadap
mahasiswa untuk bisa bersama-sama mengembangkan kompetensinya, keterampilannya, kapabilitasnya untuk mendapatkan pelatihan dan meningkatkan di field digital marketing. Selain itu juga ada kurikulum yang baru, UI UX dan lain sebagainya. Nanti mungkin kita akan sharing gitu ya terkait next programnya. Saya harapkan semua nanti teman-teman yang join di Next Dev sudah ada sekitar berapa peserta Mbak Nova? 6.000 ya yang join di Next Dev di season 7 ini. Kita akan berikan sertifikasi nanti nasional dan internasional. Ya, jadi teman-teman harus tahu juga bahwa Indonesia di 2030 akan menjadi negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan nilai lebih dari 3.500 triliun. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin harus kita aware gitu ya, jangan sampai kita nanti hanya jadi penonton. Mahasiswa-mahasiswa harus mempunyai kemampuan, keterampilan dari sisi kompetensi digitalnya. Ya, jadi nanti saya harapkan kita semua bisa mendapatkan benefit dari program Indonesia Next ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vice President Corporate Communications Telkomsel, Bapak Saki Hamzat Pramono, mohon tetap berada di panggung Pak. Jangan turun dulu. Seperti tadi Pak Saki sampaikan bahwa di tahun atau di season ke-7 ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang berbeda. Termasuk logo dari Indonesia Next. Akan diluncurkan logo yang baru. Untuk itu kami akan mengundang bergabung bersama kita di atas panggung General Manager Corporate Social Responsibility Telkomsel, Bapak Andri Priyo Santoso. Boleh kita berikan dengan tepuk tangan. Silakan Pak Andri. Lalu selanjutnya boleh di tempat yang sudah ditentukan. Selanjutnya manajer CSR Program Support Manajemen Telkomsel. Berikan tepuk tangan untuk Ibu Nova Sarastuti. Baik, Pak Zaki, Pak Andri, Ibu Nova dan rekan-rekan sekalian, sesaat lagi kita akan mengikuti peluncuran logo baru dari Indonesia Next dan selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana video manifesto dari program yang luar biasa yang diluncurkan oleh Telkomsel sejak tahun 2016 ini. Rekan-rekan media mungkin sudah menyiapkan kameranya, sudah di posisinya. Ya, kita akan langsung mulai. Inilah peluncuran logo baru Indonesia Next. Sudah siap, Ibu Nova boleh ditunjukkan ke audiens. Lalu kita akan hitung mundur, sama-sama mohon menekan tombol yang ada di tablet. Kita hitung mundur dari 3, 2, 1. Ya, berikan tepuk tangan untuk logo baru dari Indonesia Next. Kita lihat ada perubahan di sini dan mengusung energi, agility, kolaboratif, kompeten, kreatif, inovatif, resilient, open mindset, dan integrity. Selengkapnya sama-sama kita saksikan video berikut ini. Banyak orang bilang meraih masa tak seinstan yang dipikirkan. Untuk menggapai angan, terkadang kita bertemu dengan kegagalan. Untuk bisa maju, kita perlu keluar dari zona nyaman. Semua itu harus dipersiapkan. Apalagi saat digital disruption telah mengubah tata. Keraguan hanya membuat langkah kaki tertahan. Karena waktu tidak terhentikan oleh ketidaksiapan atau berbagai alasan. Namun, belum saatnya kamu
kamu mengubur impian, apalagi memupuk keraguan. Kini kamu berat. Raih apa yang kamu impikan? Ciptakan inovasi yang membanggakan. Hadapi era 5.0 dengan penuh kesiapan. Jadikan dirimu talenta digital unggulan dengan menjadi the new ordinary talent. Tingkatkan literasi digitalmu dan jadilah bagian dari Indonext. We are the next. Daftarkan dirimu sekarang di indonesianext.co.id. Berikan tepuk tangan sekali lagi hadirin sekalian, saya mohon Pak Saki, Bapak Andri, Ibu Nova silakan ke tengah untuk foto bersama. Rekan-rekan media boleh mengabadikan program yang sudah diluncurkan season ke-7 tahun ini, tentunya siap untuk memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa ini yang masih aktif dari D3 sampai S2 untuk bisa menjadi talent-talent digital yang luar biasa. Kita lihat ada beberapa kesempatan, silakan difoto. Iya, siap menghadap ke depan terlebih dahulu. Posisi pertama. Oke. Posisi kedua silakan sedang mengarah ke tabletnya ceritanya Pak Saki. Pak Andri, iya lagi ngobrol, iya silakan diabadikan momen ini. Baik, selanjutnya yang ketiga ke arah depan lagi. Boleh teman-teman tabletnya, biasa Pak mandatory harus ada semangatnya ke depan. 1, 2, 3, lalu selanjutnya pakai hand sign, tanda dari Telkomsel. Oke, 1, 2, 3, dan selanjutnya hand sign Indonesia Next Pak, yang disilang. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Jangan turun dulu Pak, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, kita akan ngobrol-ngobrol. Nah Pak Saki, Bapak Andri, Ibu Nova, dan juga rekan-rekan, kita akan masuk ke sesi press conference dan juga talk show. Di mana nanti rekan-rekan apabila nanti ada pertanyaan silahkan langsung disampaikan. Apabila rekan-rekan media ada yang butuh penjelasan lebih dalam atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, silakan langsung, nanti ada kesempatan di sesi Q&A, angkat tangan Anda, lalu silakan disampaikan ke siapa pertanyaan itu akan dijawab. Ya, untuk yang pertama saya mau langsung memberikan pertanyaan langsung tanpa berlama-lama lagi. Ini mengenai Indonesia Next Season 7. Sebelumnya Pak Saki, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih Pak. Sejak tahun 2016 saya dilibatkan di program Indonesia Next. Dan alhamdulillah bisa menyaksikan bagaimana Telkomsel berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada dunia pendidikan. Melahirkan talent-talent digital yang handal. Berikan tepuk tangan dong untuk Telkomsel. Nah, sekarang kita tahu Pak bahwa Telkomsel sebagai digital ecosystem enabler memiliki komitmen untuk terus berupaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital nasional melalui pengembangan sumber daya manusia khususnya generasi muda di Indonesia. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana program Indonesia Next dapat membantu Telkomsel untuk mewujudkan tujuan tersebut? Terima kasih Bayu dan semua rekan-rekan media. Jadi kita sebagai sekarang menjadi digital telco company ya, dan kita mempunyai suatu digital ecosystem roadmap gitu ya. Jadi yang kita coba untuk bisa semua menjadi line. Bahwa Telkomsel sekarang sudah mempunyai IDICO ya sebagai digital platform company. Kita punya Telkomsel Mitra Inovasi atau TMI, anak perusahaan untuk corporate venture capital. Nah ini ada gambar ini, mungkin bisa lihat ya. Jadi bagaimana kita semua itu nanti bisa menciptakan value gitu ya untuk semua ekosistem digital, dan kita juga harus bertanggung jawab tidak hanya terhadap startup, terhadap semua bisnis, tapi juga terhadap people. That's why Indonesia Next Season 7 ini kita
lebih tajamkan lagi secara konsepnya bagaimana kita bisa membangun ya talenta digital khususnya dari para mahasiswa dengan target audiensnya dan mereka bisa mempunyai kapabilitas, kompetensi untuk bisa menjadi teknopreneur. Jadi diharapkan kalau yang nggak mau jadi teknopreneur mungkin bisa bekerja juga gitu ya. Mungkin one day mau bekerja di Meta contohnya gitu ya. Ada Mas Aldo di sini. Mungkin di Meta tidak hanya semua yang mempunyai kompetensi digital teknopreneur, tapi at least mereka mempunyai comprehensive understanding lah terhadap industri digitalnya. Apakah mereka nanti mau bekerja sebagai finance atau mereka mau bekerja sebagai legal atau sebagai marketing. Kalau mereka mempunyai sertifikasi yang kita berikan mengenai digital marketing, mengenai kemampuan untuk misalnya sedikit mengenai UI UX, mereka akan mempunyai knowledge yang berbeda dengan mahasiswa lainnya. Once mereka nanti di interview, misalnya mereka mau bekerja di dunia digital, mereka sudah mempunyai pemahaman yang lebih bagus. Nah ini merupakan roadmap kami gitu ya, jadi kita mempersiapkan tech talent development gitu ya untuk Indonesia Next. Diharapkan nanti kita mempunyai juga masterpiece program kita yaitu Next Dev untuk mencari startup, kita discover dan kita inkubasi. Lalu nanti ada Think, program Telkomsel ya untuk sebagai akselerator. Lalu nextnya kita punya TMI, jadi nanti startup yang kita invest gitu ya, yang kita inkubasi, mereka akan diinvest oleh TMI. Dan nextnya ujungnya ada Indico sebagai perusahaan yang akan melakukan secara corporate actionnya yaitu strategic investment untuk startup dan kita bisa masuk ke ekosistem Telkomsel. Nah ini semua tidak mungkin ada, mungkin salah satu dari mahasiswa yang daftar 6.000 ya Mbak Nova ya, sudah 6.000, mungkin ada satu nanti yang bisa menjadi, kita nggak tahu, the next Elon Musk dari Indonesia. Dari Indonesia, kita nggak ada yang tahu gitu ya, jadi kita coba, kita cari, kita discover gitu ya anak-anak muda di Indonesia karena ini sudah pasti 2030 kita menjadi ekonomi digital terbesar di Indonesia. Nah ini kita harus mempersiapkan bentuk dari tanggung jawab sosial Telkomsel untuk kita bisa mempersiapkan semua putra-putri terbaik kita untuk bisa nanti ikut dalam persaingan global di dunia. Siap, rasanya dari 120 juta anak muda masa nggak ada 1-2 yang bisa menjadi seperti Elon Musk tuh kayak nggak mungkin ya Pak ya. Dan inilah upaya Telkomsel untuk mendiscover, menemukan talent-talent digital ini untuk bisa menjadi pemenang di persaingan global, terutama dengan berbagai macam program. Nah selanjutnya saya mau menuju ke Pak Andri. Terima kasih Pak Zaki atas jawabannya. Pak Andri, setelah mendengar tujuan dari pelaksanaan Indonesia Next yang disampaikan Pak Zaki, nah, saya mau ikuti perjalanan Indonesia Next sendiri Pak. Dari season pertama sampai ke hari ini, ke season ke-7, bagaimana perjalanannya Pak? Boleh diceritakan buat kita semua. Oke, makasih Mas Bayu. Selamat sore rekan-rekan dari media, teman-teman kampus, para dosen sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Bicara Indonesia Next, ini adalah salah satu program masterpiece CSR Telkomsel yang alhamdulillah kita sustain selama 7 tahun ini kita berjalan. Kalau kita lihat roadmap di belakang ini, kita starting di 2016. Di 2016 kita pertama kali kita adakan adalah roadshow dari kampus ke kampus ya, untuk di 6 kota di wilayah Indonesia. Sampai ke terus di menjelang pandemi kemarin, karena kondisi pandemi akhirnya kita melakukan shifting. Bukan berarti program kita stop, tapi kita shifting menjadi online. Dan ternyata shifting online ini jauh lebih cakupannya lebih luas karena kita Telkomsel punya empat area wilayah kerja Telkomsel. Dan kalau dulu kita bicaranya adalah konsepnya adalah ke area 1, 2, 3, dan 4. Begitu masuk ke pandemik justru kita lebih meluas ke 34 provinsi. Jadi cakupannya lebih luas, mahasiswa yang ikut juga lebih banyak gitu ya. Dan kampusnya juga jauh lebih banyak. Seperti contoh beberapa 2 tahun terakhir kita sampai merambah ke pesertanya tuh sampai di wilayah timur Indonesia ya, Papua ya.
Jadi di Universitas Cendrawasih dan tampak disangka juga best of the bestnya season berapa itu? Kelima ya? Ya. Best of the best season kelima itu pemenangnya justru dari Universitas Cendrawasih. Jadi pas sekalinya mereka ikut di Indonesia Next, dia join, ada 3 talentnya dia masuk ke best of the bestnya Indonesia Next season kelima. Dari 40 orang kalau nggak salah ya, 3-nya dari Uncen. Dan kita juga surprise ternyata mereka bisa mengalahkan, mohon maaf gitu, kita sama-sama tahu bahwa di kampus-kampus terkenal kan di Jawa ya, ITB, IPB semua ada di sini semua UI. Tapi saat mereka berkompetisi, Uncen ini bisa menonjol tuh. Jadi kita senang gitu ya bahwa program kita juga bisa menyasar sampai wilayah timur dan alhamdulillahnya berhasil gitu ya. Dan pemenangnya juga alhamdulillah sudah 3 bulan ini bergabung menjadi keluarga besar Telkomsel. Gitu. Keren, saya ingat banget Pak waktu menang di season 5 itu ya. Kan ada kita ngobrol dengan tenaga pengajarnya, dosen-dosennya. Itu cerita di kampus kadang-kadang suka mati lampu Pak. Lagi ngerjain tugas, mereka mati lampu tapi nggak menyurutkan semangat dan ternyata menjadi best of the best ya Pak Andri ya. Setuju banget. Jadi waktu pas saat kita melakukan online, ya kebayang ya prasarana di timur itu mungkin nggak sama seperti kita di daerah Jawa. Alhamdulillah Jawa kita punya kemudahan banyak. Mereka tuh sulit nih. Jadi pertama jamnya aja udah berubah. Saat kita melakukan online di jam 12 atau jam 5 sore, di sana udah 2 jam lebih malam gitu ya. Dan ternyata effortnya luar biasa untuk mendapatkan akses untuk internet gitu ya. Tapi ya itulah mereka struggle dan mereka menang gitu ya. Nah kalau bicara tahun ini Pak, pasti ada yang berbeda dong dibanding season-season sebelumnya. Apa aja perbedaannya Pak Andri? Oke, yang membedakan kalau kita bicara mengenai konsep Indonesia Next, kita sebisa mungkin dan alhamdulillah setiap tahun selalu ada improvement ya Mas Bayu. Improvement itu dari sisi materi pengajaran, ya, materi-materi yang kita berikan dari hard skill atau soft skill. Tadi Mas Saki sudah sampaikan di awal bahwa Telkomsel mempunyai sebuah roadmap yang Jadi tadi Mas Saki sudah sampaikan di awal bahwa tadi ada roadmap ya mengenai ekosistem digital yang Telkomsel. Dan Indonesia Next itu di fase awal bahwa kita harus mempunyai mendorong untuk pertumbuhan talent-talent yang memang go digital. Gitu. Jadi kita punya namanya Talent Digital Academy gitu ya. Dan di Indonesia Next ini karena kita konsep itu akhirnya banyak kita improve dalam sisi pelatihannya dari materi soft skill, hard skill. Dulu kita masih berkutat namanya Adobe, Microsoft segala macam. Dan sekarang kita udah arahnya ke user interface, user experience ya, UI UX, ada search engine gitu ya, ada digital marketing dan hal-hal yang lainnya yang memang itu diperlukan untuk era sekarang gitu. Jadi kita berharap dengan Indonesia Next ini dengan kurikulum yang kita create bisa meningkatkan tadi kapasitas dari teman-teman mahasiswa yang ikut di Indonesia Next. Gitu. Berarti ada kurikulum baru yang sebelumnya nggak ditemukan dan ini menyesuaikan dengan tantangan yang dihadapi di dunia digital ini. Ya, betul. Sebagai upaya Telkomsel untuk hadir di ekosistem digital tadi ya Pak Andri ya. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Andri. Selanjutnya saya mau ke Ibu Nova. Ibu Nova, ini pasti mewakili banyak sekali teman-teman rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen yang hadir pingin tahu nih Bu, tahapannya untuk bisa ikut berpartisipasi di season 7 ini apa aja yang harus dilalui? Terima kasih Mas Bayu untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk tamu-tamu undangan yang sudah hadir di hari ini. Mungkin sedikit saya jelaskan bahwa di Indonesia Next season ke-7 ini kita ada beberapa tahapan ya Mas ya. Jadi dari tahapan pertama adalah kita akan melakukan webinar nasional. Di dalam webinar nasional ini kita akan mendatangkan para pemateri-pemateri yang memang kompeten di bidangnya. Jadi kita akan datangkan dari internal Telkomsel, kemudian juga bisa jadi dari industri yang lain. Yang intinya adalah
kita berharap bahwa dari webinar ini bisa memberikan insight atau membuka wawasan kepada para peserta. Sehingga pada saat menghadapi era VUCA ini itu mereka bisa siap dengan segala tantangannya. Kemudian tahap yang kedua adalah kita akan melakukan pelatihan hard skill. Di mana setelah melakukan pelatihan hard skill ini akan ada sertifikasi internasionalnya. Nah, di pelatihan hard skill ini kita ada Google SEO, kemudian masih ada Microsoft dan Adobe. Itu juga diikuti dengan sertifikasi internasionalnya. Itu ada 2.000 orang yang nanti kita akan buatkan pelatihan di sini. Nah, kemudian tahap selanjutnya dari 2.000 tersebut kita akan sort lagi menjadi 100 orang untuk masuk ke area bootcamp. Di dalam area bootcamp ini kita akan memberikan pelatihan soft skill, Mas. Jadi ada ada creative thinking, kemudian ada public speaking juga ataupun communication skill. Di sini kita mengajak mahasiswa untuk mulai berpikir kritis dengan membuatkan ide kreatif yang ditujukan kepada Telkomsel. Nah, di area bootcamp ini kita juga akan memberikan sertifikasi dari BNSP yaitu digital marketing. Itu di area bootcamp ya untuk 100 orang. Nah, dari 100 orang tersebut kita akan ambil lagi yang terbaiknya sebanyak 34 orang yang akan masuk ke National Bootcamp. Di dalam National Bootcamp ini kita akan memberikan pelatihan yang lebih advance lagi dibanding yang sebelumnya, yaitu kita akan berikan pelatihan seperti creative thinking tapi yang advance, kemudian public speaking juga masih tetap ada, dan ada sertifikasi yang sekarang lagi hits dan pelatihannya juga lagi dibutuhkan oleh adik-adik semua ya, generasi muda, itu adalah UI UX. Dan setahu saya memang pelatihan ini sedang diminati dan sedang dibutuhkan oleh industri. Mungkin nanti dari Mas Aldo bisa menjelaskan apakah benar pernyataan saya ini, nanti bisa disampaikan. Nah, jadi setelah di National Bootcamp nanti akan ada crowning session di mana dari 34 tersebut akan kita pilih best of the best talent yang kita akan memberikan apresiasi sebagai bentuk bahwa kita appreciate terhadap para peserta yang sudah mengikuti sampai dengan babak terakhir seperti itu. Jadi mungkin sebagai gambaran bahwa di season ke-7 ini kita akan menyediakan ada 5 sertifikasi ya, yaitu Google SEO, kemudian Microsoft Adobe, dan digital marketing serta UI UX certification internasional. Demikian Mas. Oke, jadi lengkap banget ya, sertifikasinya sudah bisa didapatkan oleh peserta dan kalau kelihatannya dari sekian ribu sampai ke 34 ini panjang banget. Hey, giant step start from small step, mungkin dimulai dari langkah-langkah kecil bisa mencapai apa yang kita inginkan. Buktinya ada Putri Gayatri ada di sini, nanti akan sharing pengalamannya bagaimana dia mengikuti berbagai macam rangkaian. Yang jelas nih sertifikasinya ada 5 berarti ya Bu Nova ya? Betul, kita siapkan 5 sertifikasi. Wow, internasional dan nasional. Internasional dan national certification, ada Microsoft Office, Adobe Associate, sertifikasi SEO, UI UX atau User Interface and User Experience, dan juga digital marketing. Nah, ini yang sudah disiapkan tentunya bisa diikuti oleh peserta yang ada di Indonesia Next Season 7. Tapi apakah ini yang dibutuhkan di dunia digital saat ini dari kedepannya? Nanti Bapak Aldo siap menjelaskan mengenai outlook-nya. Nah, selanjutnya saya mau lanjut ke Ibu Nova. Penasaran sama apresiasi apa yang diberikan. Nah, mungkin Mas Saki yang bisa menjawab Pak Saki, ini ya. pengen tahu juga Pak Saki, apresiasinya selain sertifikasi apalagi nih? Ini kan kayak abis maraton, finish, dapat hadiah suruh maraton lagi gitu. Jadi abis lari, finish suruh lari lagi. Ada apresiasi yang lain gak Pak? Oke, untuk yang season 7 nanti pemenangnya. Oke. Ya, best of the best ya. Kita akan bawa mereka insya Allah ke Silicon Valley. Silicon Valley, wah. Tadi udah ngobrol sama Mas Aldo, boleh nggak ke kantornya Meta di sana? Mas Aldo kan udah sering ke sana bolak-balik. Oke ya, Aldo ya, kita bawa. Jadi mereka juga ada program sertifikasi, training di Meta gitu ya terkait
Oke. AR dan lain-lain. Nanti Mas Aldo bisa jelasin. Ya, dan setiap tahun pemenangnya kayak yang menjadi juara 1, yang second best-nya juga berangkat ya Pak. Yang terakhir yang second best kemarin tahun lalu ke Singapura itu. Dapat dana pendidikan. Oke, jadi memang selain bisa langsung mendapatkan dana pendidikan, ada kesempatan juga nanti pemenangnya apabila terpilih dan berangkat ke Meta bisa belajar dan tahu sebenarnya ekosistem digital tuh kayak apa sih atmosfernya, dunia kerjanya itu seperti apa, dan yang pasti network, itu yang paling penting. Oke, nah Bu Nova, kalau bicara soal Indonesia Next Season 7, ini kan peminatnya banyak banget, sudah ada 6.000. Udah gitu saya lihat di Instagram, udah ditutup registrasinya. Gimana tuh Bu? Padahal ya, ini setahu saya, begitu saya lihat di kolom komentar ya Ibu Bapak ya, itu masih banyak loh yang bertanya dan masih mau ikutan Pak Zaki. Ini kalau nggak percaya kita tayangin ya, sebelum kita nanti tanya syarat-syaratnya apa aja, kriterianya, requirement yang dibutuhkan. Ini ada beberapa potongan pesan-pesan dari teman-teman yang hadir di kolom komentar tuh. Min perpanjang seminggu dong. Terus ada lagi tuh Narmi_Faiska, Min gak ada perpanjangan waktu lagi. Apakah tidak ada perpanjangan? Karena saya baru tahu infonya. Sebelum tutup baiknya perpanjangan dulu seminggu kali. Ica kali gak diperpanjang, baru banget mau daftar nih. Ini pesan-pesan dari Next People Pak. 100 juta lebih anak muda, kalau mereka protes, wah bisa goyang negara ini Pak. Gimana? Ada mungkin Bu Dova, Pak Zaki, Pak Andri, ada kebijaksanaan apa gitu? Iya, sebenarnya sih tanggal 30 kemarin tuh sudah kami tutup ya, karena kita harus punya time limit ya, nggak mungkin unlimited ya. Tapi di momen kali ini saya mesti minta persetujuan dengan atasan saya, apakah boleh diperpanjang atau enggak gitu. Oke, mari sama-sama kita berdoa teman-teman. Buat rekan-rekan yang belum mendaftar, sama-sama berdoa dalam hati, silakan selama Bapak-Bapak Karena diskusi. Bayu tadi bilang 1 juta netizen mahasiswa itu Serem Pak. serem ya, jadi kita perpanjang sampai 18 Desember. Perpanjang sampai 18 Desember. Wow, 18 Desember ya, boleh ya. Oke, requirement-nya untuk mendaftar apa aja nih Bu Dova? Nah sebenarnya kalau requirement-nya adalah mahasiswa aktif D3 sampai dengan S2 dari berbagai jurusan disiplin ilmu. Jadi silakan saja bagi yang masih kuliah D3 sampai dengan S2 silakan mendaftar di website kita di indonesianext.co.id sampai dengan 18 Desember 2022. 18 Desember 2022, jadi silakan rekan-rekan daftar buat kamu, buat Anda mahasiswa aktif dari jenjang pendidikan D3 sampai S2. Ajak juga teman-teman kamu, saudara, keluarga, tetangga untuk langsung klik ke indonesianext.co.id. Ditunggu sampai 18 Desember 2022. Berikan tepuk tangan dong untuk Telkomsel dan ketiga narasumber kita yang ada di depan, yang luar biasa, yang keren-keren. Sekarang saya akan memberikan kesempatan buat rekan-rekan media yang hadir, yang ingin bertanya, menyampaikan tanggapan atau pesan kepada teman-teman Telkomsel atau Bapak Ibu yang ada di depan. Boleh silakan angkat tangannya, lalu sebutkan nama, asalnya dari mana, dan silakan sampaikan pertanyaannya. Silakan rekan-rekan, nanti akan langsung menghampiri. Ada yang mau bertanya? Oke, yang ada di tengah, Bapak yang menggunakan baju batik, sebutkan nama, asal, dan pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi, saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mohon izin bertanya kepada Bapak Zaki. Ya, kepada Bapak Zaki saya ingin bertanya program ekosistem digital ekonomi, digital ekosistem Telkomsel. Ini dampaknya seperti apa dan seberapa besar untuk Indonesia, terutama dalam perspektif ekonomi. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih dengan Bapak Fahmi, Pak. Fahmi, terima kasih Bapak Fahmi. Pak Zaki, bagaimana Pak program digital ekosistem Telkomsel ini memberikan dampak buat perekonomian di Indonesia? Oke, terima kasih Mas Fahmi. Jadi Telkomsel konsisten kita bahwa kita terus untuk bersama-sama semua stakeholders yang ada di Indonesia, kita ingin membuat Indonesia menjadi negara
karena kita akan menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kita berkomitmen untuk bisa menghasilkan talent-talent digital dan juga kita bisa menciptakan perusahaan-perusahaan unicorn yang baru yang ada di Indonesia. Telkomsel kita sekarang sudah aktif ya, dan kita mempunyai anak-anak perusahaan yang benar-benar kita fokus untuk kita mengakuisisi perusahaan-perusahaan digital dan mereka masuk ke dalam ekosistem kita. Salah satunya GoTo ya, teman-teman bisa tahu kita udah invest di GoTo yang di tahun 2019 gitu ya, dan GoTo sudah IPO, bahwa transaksi di GoTo sampai kemarin saja tuh sudah 141 triliun. Ya, jadi orang yang menggunakan Gojek dan Tokopedia di Indonesia itu sudah melakukan transaksi sebesar 141 triliun. Jadi bisa dibayangkan begitu besarnya. Itu salah satu strategic corporate action yang kita lakukan. Bagaimana kita bisa melakukan sinergi value dengan tidak hanya dengan GoTo dan juga beberapa perusahaan yang sudah kita invest untuk bisa-bisa mengembangkan ekonomi digital di Indonesia. Jadi nanti di 2030 mungkin nilai ekonomi digital kita sebesar 3.500 triliun gitu ya. Kita harapkan Telkomsel bisa menyumbangkan di situ ya, secara value itu sangat besar lah. Apa yang bisa kita hasilkan dari semua sinergi yang kita lakukan dengan semua pemangku kepentingan untuk digital di Indonesia. Siap, Mas Fahmi mudah-mudahan sudah menjawab ya bagaimana Telkomsel bisa mendukung digital ekonomi dan harapannya bisa dimulai dari hari ini dari program Indonesia Next. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, silakan lambaikan tangan ke kamera. Bapak sebutkan namanya, boleh berdiri Pak, sebutkan nama, asal dan pertanyaannya. Kalau boleh saya tebak nih asal dari keluarga baik-baik nih Bapak nih. Boleh silakan. Salah-salan. Salah ya, oke. Silakan, namanya Pak? Ini keluarga nggak baik nih asalnya nih. Oke, ada yang lain mungkin? Teman-teman boleh dibantu dengan atau maju ke depan sedikit? Oke, saya yang samperin deh, saya datengin ya. Oke. Mahasiswa ada yang mau nanya? Boleh kan? Silakan. Oke, Pak boleh maju ke depan sebelah sini Pak. Rekan-rekan media yang mau bertanya juga boleh loh. Silakan. Halo Ibu, silakan Pak. Bapak Giani pasti. Selamat siang, saya Diki dari Telepost Magazine. Iya, tadi kan salah satu penghargaan yang diberikan adalah ngajak berkunjung ke Silicon Valley gitu Pak ya. Itu kira-kira yang ditekankan di sana itu apa, ngapain aja, terus kemudian yang diharapkan setelah pulang dari sana itu apa yang didapat dari peserta yang dibawa ke sana. Terima kasih Pak. Pak Diki ini jangan-jangan kode ke Silicon Valley ajak-ajak kali Pak. Gitu. Boleh Pak, tapi ditantang goyang TikTok. Oke, silakan. Mungkin Pak Andri atau Pak Zaki atau Ibu Nova bisa menjawab setelah dari Silicon Valley apa benefit atau diharapkan dari pemenang ke sana. Oke, baik Pak Ziki, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini karena ini ada bentuk apresiasi ya dari kami di program ini, karena ini adalah pemenang yang best of the best yang kita bawa ke sana. Apa sih yang diharapkan ya setelah mereka kembali ya? Karena sebenarnya di program ini pun sebenarnya kita sudah mempunyai satu bekal buat pemenang ya. Kayak tadi pertama saya bercerita bahwa salah satu pemenang season kelima sekarang alhamdulillah menjadi keluarga besar Telkomsel. Artinya privilege itu mereka bisa dapatkan ya. Kalau mereka ingin bekerja dalam menjadi T-Flyer, sebutan kami di karyawan Telkomsel, terbuka gitu ya. Dan kalau misalnya nanti setelah didapatkan apa yang mereka peroleh di saat kunjungan ke sana, ya kita berharap mereka juga sudah paham bahwa seperti apa sih industri digital yang sekarang ini di dunia gitu ya. Dan kita berharap
bisa match dengan yang kita berikan kurikulum di Indonesia Next dengan apa yang mereka bisa lihat sendiri dan bisa diimplementasikan saat mereka juga terjun ke dunia pekerjaan gitu ya. Kurang lebih seperti itu mungkin ya. Ya, jadi merasakan langsung lingkungan teknologi digital ekosistem industrinya seperti apa sehingga bisa menerapkannya di tanah air, di dunia kerjanya, dan yang paling penting itu tadi network ya Pak ya. Oke, gimana Pak Diki? Terjawab sudah? Oke, paspor masih berlaku Pak Diki? Siap. Ada lagi pertanyaan yang mau diajukan? Cek. Bu, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, shalom. Halo, apa kabar Pak? Mau bertanya. Dengan Ibu, boleh maju mungkin ke sebelah sini, sinyalnya agak terhalang. Oke, dengan Ibu Putri, Ibu Riza. Oke, perkenalkan saya Riza dari Universitas Pamulang. Terkait program yang ditawarkan oleh Telkomsel, boleh di-share mungkin bedanya apa dengan program Google Bangkit, EduSolve, kemudian Huawei Programs atau Microsoft. Kita lihat kalau dihubungkan dengan Kemendikbud, sedang ada 2 tahun ini kita MBKM program, tentu saja sasarannya adalah lebih ke digital UI UX tadi. Nah, Telkomsel hadir sebagai warna baru mungkin. Nah, kalau boleh tahu nih, di bulan yang sama programnya hampir sama, merek yang bukan dijual, program tawarkan sama, inputnya sama, bersertifikat dan internasional juga. Alasan mahasiswa harus memilih Telkomsel dibandingkan yang saya sebut tadi apa gitu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Riza. Wow. Ya. Tadi Mbak Reza dari mana kampusnya? Dari Pamulang, Universitas Pamulang, Pak Riza. Kalau saya sih ngelihatnya ya, banyak program artinya makin banyak kesempatan untuk anak muda bisa berprestasi, bisa mendapatkan pendidikan. Tapi mungkin dari perspektif Telkomsel ada yang berbeda. Silakan Pak Zaki. Oke Mbak Reza, mungkin dari teman-teman kampus mau tadi membandingkan dengan semua program itu sebenarnya semuanya bagus ya. Jadi kita tidak bilang semua itu kan part dari tanggung jawab sosial semua perusahaan yang ada yang beroperasi di Indonesia. Tapi kalau tadi lihat apa yang sudah kita show tadi ya terkait ekosistem yang ada di Telkomsel, ya bahwa kita mempunyai suatu ekosistem yang paling lengkap, ya dari mulai people-nya, teman-teman nanti bisa ikut Next Dev, teman-teman nanti punya perusahaan startup misalnya tertarik untuk menjadi teknopreneur, bisa kita invest melalui TMI, karena nanti akan mendapat fast track di situ. Jadi kita semua itu berkelanjutan, ya. Jadi dari lulusan Indonesia Next, kalau mereka teman-teman mau bikin startup, ya, atau mempunyai keinginan untuk bekerja, contoh di ekosistem, kita membukakan akses semuanya, ya, untuk dengan partner-partner kita dan bahkan kemarin yang Indonesia Next ke-5 ya, yang dari Universitas Cendrawasih 3 bulan lalu sudah diterima jadi karyawan kita. Karyawan Telkomsel di Papua. Ya kalau teman-teman tertarik untuk misalnya mau bekerja di ekosistem kita, ingin membangun ekosistem bersama Telkomsel, silakan ikut Indonesia Next. Gitu ya. Jadi itu mungkin uniqueness dari kita, tapi kita mengapresiasi semua apapun program untuk mahasiswa, untuk pendidikan. Bukan di sini untuk bersaing loh. Kita di sini ini untuk memberikan meningkatkan keterampilan kepada mahasiswa, kompetensi mereka agar mereka punya knowledge. Nanti pemenangnya kita bawa ke Silicon Valley juga mahasiswa bukan untuk senang-senang. Biar mereka bisa melihat dunia di sana itu bahwa sudah seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat SpaceX sudah meluncurkan roket gitu ya, dan roketnya itu udah terbang bisa balik lagi ke sini untuk yang mesinnya gitu ya kalau nonton di Netflix. Di dunia sana sudah seperti itu, gitu. Jadi ya kita jangan berkutat masalah pendidikan di sini ini gimana. Ayo kita melihat, kita improve keterampilan kita, kompetensi dan wawasan kita dan cara pikir kita yang paling penting mindset. Itu yang saya harapkan nanti generasi penerus di Indonesia punya mindset. That's why
Nova juga udah siapin soft skill juga ya. Nanti saya juga minta ada tambahan juga kurikulum mengenai attitude ya, cara berpikir gitu. Bahwa kita melihat di dunia lain itu sudah seperti itu loh. Ya mungkin nanti Mas Aldo bisa cerita pada saat talkshow gitu ya. Oke, saya rasa cukup. Baik, terima kasih Pak Zaki. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk 3 narasumber yang sudah memberikan penjelasan luar biasa. Jadi memang ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk rekan-rekan teman-teman mahasiswa di Indonesia untuk mendapatkan kesempatan mengembangkan, meningkatkan wawasannya mengenai dunia teknologi digital seperti apa. Apalagi sudah season ke-7 dan setiap tahun lulusannya atau pemenangnya mendapatkan sertifikasi yang benar-benar secara internasional pun diakui sehingga juga bisa langsung diterapkan di dunia industri dan harapannya 2035, 2045 Indonesia emas akan benar-benar terwujud. Untuk semangat ini berikan tepuk tangan dong untuk Indonesia Next. Baik, karena antusiasnya yang luar biasa dari rekan-rekan yang hadir, maka Telkomsel akan memberikan hadiah buat Anda semua di mana 5 orang yang beruntung yang dipilih secara acak akan mendapatkan hadiah nih, yaitu saldo link aja senilai Rp500.000. Mudah-mudahan nama Anda yang tertera di layar, dan untuk itu saya mohon berikan tepuk tangan dong buat Anda semua. Yang tepuk tangan saya doain namanya muncul di layar. Kita akan pilih secara acak 5 orang. Ibu bapak nggak apa-apa ya di belakangnya ya. Oke. Nanti kita akan berikan hadiah, yang namanya muncul silakan langsung menghubungi ke meja panitia yang ada di sebelah kiri Anda atau sebelah kanan panggung. Kita akan hitung mundur, sudah siap? 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Siapakah yang beruntung hari ini? Saya akan bacakan. Wah, ini tombol stopnya hilang lagi. Mana ya? Oke, kita akan coba cek. Stop. Hop. Stop. Nah, ini dia. Ada Vina, Ari, Denny, Faren, Loami dari Yuzon, Tech Daily, Teknolog, Kumparan dan CNN Indonesia. Selamat buat Anda yang sudah muncul namanya. Silakan hubungi meja panitia yang ada di sisi kiri Anda di sebelah kanan panggung. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju ke sesi berikutnya. Karena tadi sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa. Kita juga sudah mendapatkan penjelasan yang juga bisa memberikan pencerahan mengenai program ini. Nah, berikutnya tadi kan sudah disampaikan bahwa ada 5 sertifikasi yang memang diberikan kepada peserta di Indonesia Next Season 7. Tapi apakah kurikulum dan program yang disiapkan ini menjawab tantangan di dunia teknologi digital? Nah, makanya untuk mendengarkan dan mengikuti outlook digital ecosystem itu sekarang kayak apa sih? Langsung aja saya akan mengundang narasumber kita berikut. Beliau adalah Head of Industry, Telco and Financial Services dari Meta, di mana beliau sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Independent Commissioner Mahaka Media, Manager Strategy and Operations Accenture, Senior Manager Global T-Buying Operations Unilever, dan Manager Supply Market Intelligence Philips. Tanpa berlama-lama lagi, saya mohon berikan iringan tepuk tangan untuk Bapak Aldo Rambi. Terima kasih Bapak Aldo sudah hadir. Sebelum kita mulai talk show, mungkin saya yakin rekan-rekan media yang sudah hadir dan mengikuti press conference, mungkin kalau misalnya harus mengikuti kegiatan dan rangkaian acara di tempat lain tanpa mengurangi rasa hormat, kami sangat memahami kegiatan Anda. Tapi sebelumnya kita akan abadikan dulu nih momen ini bersama 4 narasumber yang ada di depan. Boleh kita foto dulu Bapak? Oke, silakan. Sebelum mulai talk show kita akan foto bersama terlebih dahulu. Silakan rekan-rekan fotografer, rekan-rekan dokumentasi, tamu-tamu undangan untuk mengabadikan momen istimewa ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Ya, rekan-rekan media yang telah hadir
memberikan dukungan, tentunya liputan Anda, dukungan Anda untuk menyebarkan berita baik ini. Sungguh kami harapkan sehingga seluruh masyarakat Indonesia di segala pelosok Nusantara bisa memahami, mengikuti dan juga daftar di program yang luar biasa ini untuk menyiapkan talent-talent digital handal sehingga seperti yang disampaikan bahwa Indonesia akan menjadi pemain utama di digital ekonomi terutama yang terbesar di Asia Tenggara akan benar-benar terwujud, bukan hanya pasarnya yang besar tapi juga kita bisa menjadi pemain utama dengan digital talents yang handal. Oke, baik, terima kasih. Kami silakan pada Bapak Ibu narasumber untuk ke tempat yang sudah disediakan. Saya akan langsung memulai dengan Pak Aldo. Apa kabar Pak Aldo? Sehat? Kabar baik ya? Terima kasih Mas Bayu. Oh ya. Oke. Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung meluangkan waktu buat kita semua. Nah, rekan-rekan nanti akan diberikan kesempatan buat Anda yang ingin bertanya. Pengen tahu mungkin dunia digital sekarang tuh kayak gimana sih? Meta itu katanya ada metaverse. Udah gitu metaverse sekarang udah ada kakinya lagi. Apakah dengan kakinya itu kita bisa kabur dari metaverse keluar saya nggak tahu ya. Tapi yang mau saya tanyakan, Indonesia kan memiliki cita-cita yang besar ya Pak Aldo. Untuk menjadi negara dengan ekonomi digital yang terbesar di Asia Tenggara. Nah menurut Bapak, apa saja sih yang harus disiapkan oleh para tech company dan juga para generasi muda sebagai generasi atau motor penggerak supaya kita bisa menggapai cita-cita tersebut. Baik dari tech company-nya maupun generasi mudanya. Silakan, mohon pencerahannya Pak Aldo. Terima kasih nih pertanyaannya pas mulai udah cukup challenging tapi ini penting, meaningful sekali. Baik. Terima kasih pertama-tama untuk kesempatan yang diberikan oleh partner kami Telkomsel, Mas Saki. Kami dari Meta sangat terima kasih ya untuk kesempatan sharing ke teman-teman program Indonesia Next. Jadi kalau apa sih yang dilihat dari technology companies, sebenarnya yang paling penting kalau saya boleh distill nih saya satu kata itu adalah people. Karena tanpa ada orang-orang ini susah kan kita membangun hal-hal yang inovatif, yang awesome lah. Jadi people itu berarti kan a function of dua hal. Satu, buat saya paling penting adalah membangun culture-nya, ya kan, mindset. Tadi aku suka Mas Saki bilang belajar itu juga penting punya attitude, punya frame of mind yang benar ya, untuk bisa kita membangun ke topik yang kedua, capability. Ya kita bilangnya hard skill ya kan dan sebagainya. Kalau culture itu tugas kami semua bersama, itu long term game. Tapi kalau dari sisi capability yang penting buat technology company, di Indonesia in particular, kita bicara metaverse, yes metaverse itu inovasi ke depan. Tapi aku mau tekankan, tugas kami saat ini adalah membangun hal-hal yang memang sekarang menjadi core. Nomor satu yang penting sekali adalah kreatif. Kreatif ini luas buat adik-adik semua. Bukan cuman kita bikin desain atau apa, tapi dalam kreatif ini sebenarnya kita bisa distill lagi, ya kan? Kreator membuat konten yang kreatif, membuat AR, teknologi-teknologi yang menjembatani digital dengan physical world, ya, augmented reality, itu kreatif. Membuat konten aja atau membuat desain konten untuk sesuai dengan device mobile nih. Kalau kita bicara Telkomsel sangat sinonim banget ya dengan mobile device. Itu masih ada ruang untuk improvement ke depan. Jadi luas sekali. Nomor dua, kemampuan yang penting adalah membangun enabling commerce. Dan itu juga luas. Nah, di dalam situ ada subsetnya adalah digital marketing. Hanya sebagai salah satu komponen di situ. Bukan semuanya, jadi membangun commerce. Nah ini penting banget karena apa? Kan ada banyak, nggak cuma Meta. Ada e-commerce, ada Telkomsel, ada ekosistem dari Goto, ya, ada yang platform lain, ada Google dan sebagai TikTok. Gimana kita bisa membangun commerce dengan platform-platform yang sudah ada? Karena fase perjalanan konsumen itu tidak linear sekarang. Jadi itu harus punya pemahaman itu. Nah nomor 3, nah ini yang penting, punya mindset
yang bisa ngeliat ke masa depan inovasi. Jadi adaptif, belajar terus. Selama saya di Meta 5 tahun, buat saya yang paling penting adalah selalu belajar, terbuka hal-hal yang baru. Keep learning and keep unlearning. Kalau udah rasa pinter ya unlearn juga gitu, karena jangan jadi so tahu. Aku rasa itu sih sebenarnya kalau aku boleh rangkum, cuman ya semoga itu yang bisa menjawab tadi. Itu yang penting sekali menurut aku. Jadi ada 3 hal untuk meningkatkan kapabilitas ya rekan-rekan teman-teman. Yang pertama seperti disampaikan Pak Aldo, tadi ada soal kreatif, lalu kemudian commerce literasi kali ya, mungkin berarti harus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah adaptif terhadap berbagai macam perubahan. Karena kunci untuk bisa bertahan dan menjadi pemenang adalah inovasi dan kreativitas tadi. Oke, selanjutnya saya akan silahkan kepada bapak-bapak yang ada di depan, Pak Saki, Pak Andri, dan Ibu Nova. Mungkin kalau ada pertanyaan kepada Pak Aldo, silahkan loh Pak. Karena ini konsepnya adalah kita ngobrol-ngobrol dan juga nanti apabila rekan-rekan, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa, kalau ada pertanyaan jangan ditahan, nanti langsung aja disampaikan kepada beliau-beliau yang sudah ada di depan. Tapi untuk kesempatan berikutnya saya akan silakan dan saya akan berikan kepada Pak Zaki untuk mungkin memberikan pertanyaan kepada Pak Aldo. Oke, mungkin saya nanya mengenai kan Meta ini di Indonesia banyak penggunanya ya, Mas Aldo ya. Jadi saya rasa hampir semua orang yang ada di ruangan ini pasti punya IG. Ada yang nggak punya IG nggak? Yang nggak punya IG? Ada? Nah, ya kan? Berarti semuanya loh Dok. Market Ada share. semua. Jadi Bro Aldo ini punya market share 100% yang ada di sini. Semua mempunyai Instagram. Gitu ya. Nah bagaimana Meta sebagai perusahaan, saya rasa salah satu perusahaan terbesar di dunia ya. Melihat potensi bisnis yang ada di Indonesia. Dan juga strateginya bagaimana bahwa kita tahu di Indonesia, kita nggak mau nih, makanya ada Indonesia Next. Saya nggak mau teman-teman hanya menjadi kita menjadi penonton, kita hanya menjadi pemakai saja. Karena Meta juga pasti punya strategi untuk bisa mengembangkan bisnis Indonesia, tapi mengajak juga para orang yang ada di Indonesia untuk bisa bersama-sama tumbuh. Nah, bagaimana strategi besarnya Meta nih untuk market Indonesia? Ya, makasih Mas Aki. Pertanyaannya ini challenging juga ya, Jumat. Jadi, yes, kami di Meta di Indonesia ini, mungkin kalau aku boleh share 2 strategi kami ke depan nih, yang penting sekali, itu adalah 1, membangun, ini fokus ke depan ya, conversational commerce, barangnya, produknya itu ada di WhatsApp. Kedua adalah kreator dan Reels di Instagram tadi. Itu secara produk fokus kami. Cuman teman-teman aku mau share nih, mungkin ini satu hal yang baru. Meta tidak akan bisa berkembang, siapapun platform tanpa berpartner. Kami platform, agnostic, self-serve, semua itu dibuka. Tergantung gimana partner melihat visi ke depannya sesuai dengan market mereka yang di lokal itu mau bawa kemana. Kalau kita bicara partner, tentunya kan itu ada orangnya, people-nya yang penting. Nah, pertama kalau dari people, teman-teman tahu kami buka semua, fokus kami itu adalah mengeducate, memberikan literasinya, courses-nya lah, modul-modul materinya untuk tahu nih, apa sih yang penting yang mesti dipelajari secara open, untuk semuanya dan gratis. Catat nih, cari di Google juga nggak apa-apa. Ada apa sih? Meta Blueprint namanya. Meta Blueprint. Nah itu materi untuk belajar. Itu core-nya kami yang penting. Jadi tugas kami adalah gimana kami bisa make sure talent yang ada di Indonesia ini paham caranya gimana dulu. Nomor 2 tentunya kami fokus partner development. Telkomsel juga partner kami ya dalam untuk bisa membawa digital experience di Indonesia. Nah jadi dari situ dulu 2. Nah apa yang kami bangun ke depan? Tentunya 1, gimana bisa membuat experience-nya kreator itu menjadi leveling up. Teman-teman bicara metaverse, saya bicara menuju metaverse. Ini masih jalan kan? Jadi gimana komponen-komponennya, konten yang 2D, AR, supaya bisa lebih bagus. Nomor 2, bagaimana harapan kami dengan teman-teman semua punya ide yang inovatif untuk membangun commerce yang bisa inklusif terhadap small business yang ada di Indonesia, yang by the way belum semuanya juga masuk ke digital ecosystem. Jadi masih banyak ruangnya di sini.
Nah itulah kenapa pentingnya buat platform Meta untuk bekerjasama dan juga enabling talents di Indonesia tentunya. Baik, jadi begitu besar potensi digital market yang ada di Indonesia dan Meta saat ini sudah menyiapkan platformnya. Jangan sampai kitanya sendiri justru malah ketinggalan. Platformnya udah ada, udah bisa dimanfaatkan tapi tidak optimal karena pemahaman kita yang masih kurang. Untuk itu tadi seperti disampaikan Meta Blueprint sudah bisa diakses ya Pak Aldo ya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Pak Andri untuk bertanya langsung. Silakan Pak Andri. Mas Aldo, ini mumpung teman-teman mahasiswa kan banyak di sini ya. Artinya saya yakin banyak ketertarikan teman-teman untuk join dalam satu company digital gitu ya. Karena Mas Aldo dari Meta, kalau boleh tahu Mas, kira-kira bicara konteksnya ke talent ya, talent kriteria apa sih yang memang dari sisi industri yang butuhkan untuk bisa compete untuk di dunia pekerjaan sekarang ini? Ya, thank you Mas Andri. Kalau mungkin di market kami ya, lokal di Indonesia atau in the region Southeast Asia, sebenarnya yang paling penting adalah talent yang bisa menjembatani objektif dari bisnis yang masuk ke digital. Bagaimana bisa mentranslate setiap bisnis ini, kalau kita bawa ke digital marketing itu strategi kayak gimana? Again, mempunyai kemampuan kreatif, satu hal, tapi juga bisa membawa itu ke bisnis impact. Nah, tentunya ini masuk ke dalam solusi bisnis kami yang tadi aku bilang, digital marketing, maupun commerce dan sebagainya. Nah ini penting sekali, masih banyak opportunity buat teman-teman untuk bisa belajar hal ini, termasuk yang di-share oleh program dari Indonesia Next. Very relevant, sangat relevan. Ya. Baik, jadi talent-talent yang bisa mentranslate, yang bisa menerjemahkan bahasa-bahasa teknologi ini dalam kehidupan, sehingga kreativitas yang dimiliki bisa memberikan impact buat society, buat masyarakat, dan kesempatan ini bisa didapatkan di program Indonesia Next yang relevan sekali dengan outlook yang memang dibutuhkan. Berikutnya, Ibu Nova, saya berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada Bapak Aldo. Ini closing aja ya. Jadi tadi mungkin kita sudah sedikit jelaskan mengenai program Indonesia Next. Jadi harapan dari Mas Aldo sendiri melihat program Indonesia Next ini seperti apa Mas? Lulusannya seperti apa? Kira-kira dari kacamata Mas Aldo sebagai orang yang kreatif di bidang digital, kira-kira seperti apa melihat program Indonesia Next ini? Dan harapannya seperti apa Mas? Terima kasih. Terima kasih Mbak Nova. Tadi saya udah lihat program-programnya, sertifikasinya ada UI UX, digital marketing, search. Buat saya ini mah udah begitu selesai, ini udah skill yang dibutuhkan untuk workforce teman-teman. Jadi saya nih kalau kembali ke zaman sekolah dulu nih, wah ini agak sedikit jelas juga nih. Sekarang pilihannya udah banyak gitu ya. Tadi ada yang nanya, ada program organisasi lain yang sama. Sebenarnya itu semua pilihan yang udah ada sekarang luas, tinggal mau digunakan dan put it into practice. Jadi harapan saya nih teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya, tapi tanya ke diri sendiri nih, next-nya apa gitu. Ya apa yang bisa ngebangun untuk bisa ngebawa ke cita-cita ke depannya untuk bisa masuk ke workforce. Itu sih, ini hebat banget sih, ini kaya banget programnya kalau saya lihat tadi. Ya. Jadi kalau ngelihat sertifikasinya, program-programnya, pengen jadi mahasiswa lagi gak sih Mas? Ya kan, kalau jadi mahasiswa lagi kita bisa ikutan gitu. Tapi kayaknya gak mungkin. Jadi ini memang kesempatan yang harus dimanfaatkan karena seperti yang disampaikan Pak Aldo bahwa workforce atau dunia kerja ini, dunia digital terutama sangat membutuhkan literasi atau kemampuan-kemampuan yang kurikulumnya sudah disiapkan oleh Indonesia Next, ditambah lagi dengan ekosistem digital yang disiapkan oleh Telkomsel, Anda bisa langsung berkenalan, melihat, merasakan lingkungan dan tantangan dunia digital ke depannya itu seperti apa. Tepuk tangan dong untuk semangat kita bersama, terutama Telkomsel. Terima kasih Bapak Aldo untuk jawaban-jawabannya. Dan kalau tadi kita sudah memperkenalkan, salah satu saya sudah menyapa. Kalau kita sudah mendengarkan program Indonesia Next ini udah season ke-7 dan bagaimana lulusan-lulusannya, bagaimana para pemenangnya banyak mendapatkan manfaat. Kalau dengar cerita dari penyelenggara, dari Telkomsel aja kayaknya kurang sah dan gak fair. Gimana kalau kita dengar langsung testimonial, cerita langsung pengalaman dari seorang peserta di Indonesia Next Season 6 yang saat ini menjadi salah satu best of the best talent
Dan beliau masih mahasiswa juga, masih mahasiswa di IPB. Dan ini banyak sekali prestasinya ya. Nanti kita akan dengarkan cerita beliau seperti apa pengalamannya. Langsung saja saya undang ke depan Putri Gayatri untuk bisa bergabung di atas panggung. Silahkan Putri, Putri boleh duduk di sini aja kali atau di sana? Di sini aja ya? Boleh, di sini aja ya. Silakan Putri, biar nggak terlalu jauh Pak, nggak apa-apa. Saya akan langsung bertanya sebagai alumni dari Indonesia Next Season 6. Ya, waktu itu gimana cerita awalnya? Bisa ikutan tuh gara-gara dipaksa pacar datang, dipaksa dosen, ngeliat pengumuman di sosial media, atau gimana? Tahu dari mana waktu itu untuk ikutan program Indonesia Next? Ceritanya seperti apa? Oke, thank you Mas Bayu, Mas, Mbak, teman-teman semua. Jadi kalau misalnya boleh kenalan sedikit, aku dari jurusan non-IT, teman-teman kakak-kakak semua. Dan kalau misalnya kita lihat ya, kita sering dengar, wah revolusi industri 4.0, kita udah masuk nih ke era digital. Sometimes sering mempertanyakan diri sendiri gitu, apakah aku dari jurusan non-IT bisa nggak ya ambil peran di sana? Atau apa yang aku pelajarin ini nggak relevan gitu dengan dunia yang dunia butuhkan gitu. Dan waktu itu Telkomsel launching program CSR-nya gitu ya, Indonesia Next, muncul gitu ya di Instagramku, langsung aja aku daftar pada saat itu. Dan ya setelah mengikuti prosesnya sesuai dengan tagline-nya Telkomsel, buka semua peluang, ternyata banyak banget aku ketemu teman-teman dari beragam universitas, jurusan, provinsi gitu ya. Dan kita punya kesempatan yang sama Mas untuk waktu itu belajar hard skill, soft skill, sampai mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat kayak gitu. Jadi ya, membuka ketemu dengan banyak kesempatan ya. Ini banyak sekali hal dan aktivitas yang dilakukan oleh Putri Gayatri. Saat ini selain Best Talents Indonesia Next Season 6, sebagai mahasiswi berprestasi di IPB 2020, Putri Gayatri ini juga sebagai waktu itu di program Girls Takeover BUMN 2021, itu berperan sebagai CEO Telkomsel selama sehari ya. Wow, ditambah lagi jadi CEO Telkomsel sehari, apa rasanya? aduh, itu salah satu pembuka pintu aku tahu, wah digital telco company kayak gini tuh di sana sih Mas. Satu hari tapi aduh kayaknya berdampak seumur hidup deh. Kayak wow banget. Shadowing Pak CEO, terus juga gantiin mimpin rapat. Dan mimpin rapat juga? Iya, rapat pimpinan waktu itu aku yang gantiin. Tapi gak ada yang dipecat sama kamu kan waktu itu ya? Gak ada ya? Gak boleh sampai ke situ ya? Oke. Nah, jadi banyak sekali rangkaian atau bentuk kegiatan aktivitas dari seorang Putri Gayatri. Salah satunya adalah sekarang juga lagi menjadi volunteer untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur ya? Boleh ceritain gak kegiatannya seperti apa tuh Putri? Iya insya Allah bulan ini berangkat lagi teman-teman. Jadi bareng organisasi di bidang pemenuhan hak anak, bikin tenda-tenda ruang ramah anak, kasih psikososial support untuk adik-adik kita di sana, saudara-saudara kita. Jadi memang kita perbanyak aktivitas karena rasa-rasanya teman-teman akan lama ya menetap di pengungsian dan kita perlu banyak support di situ. Untuk memutus gap-gap karena mereka nggak sekolah dan sebagainya, untuk memastikan mereka tetap mendapatkan haknya di sana gitu Mas. Wow, luar biasa, keren ya. Keren ya. Ini salah satu best talents ya di Indonesia Next. Nah, nanti kesempatan buat teman-teman juga ada mau bertanya, silakan langsung. Sekarang saya mau memberikan kesempatan kepada Pak Saki untuk bertanya kepada salah satu alumni Indonesia Next-nya nih Pak. Silakan. Putri, Mas. kamu tuh sudah pernah duduk di kursi CEO Telkomsel kan? Saya aja gak pernah duduk di situ. Jadi kita kalau ke ruangannya CEO kita ya kita duduknya di ruang, di tempat meetingnya. Gak berani kita duduk di situ. Jadi luar biasa ya kamu, pengalaman kamu waktu acara yang GTO ya, Girls Takeover untuk CEO Telkomsel. 1 hari ya? Ya dan pusing ya? Jadi CEO pusing ya? Seru Mas. Seru ya? Seru. Kalau sehari seru Pak. Tadi seru. Begitu udah ketiga hari udah pusing ya kan.
Nah kamu sekarang udah menjadi alumni gitu ya, jadi kamu melihat sebenarnya dengan kurikulum kita yang baru sekarang ini, menurut kamu gimana sih dengan apa yang sudah kamu rasakan, experience kamu ikut Indonesia Next, untuk kedepannya ada masukan nggak buat kamu untuk Indonesia Next misalnya? Untuk nextnya yang season berikutnya misalnya, kamu ada Ya. Oke. Apa kira-kira harapannya? Ada masukan nggak untuk berikutnya mungkin yang diharap ada di season sebelumnya tapi belum Putri dapatkan nih? Apa kira-kira? Sejujurnya aku pengen ikut lagi teman. Wih, pengen berangkat ke Silicon Valley kayaknya. Jangan kan kamu, saya juga kalau boleh. Lebih lengkap, lebih makin komprehensif dan aku rasa tadi ya Telkomsel cukup strategis melihat tadi teman-teman kita kan sebagai orang muda itu sering banget ya kita dengar kita dianggap sebagai digital natives. Wah ini nih generasi millennials yang pastinya tech savvy, padahal kenyataannya teman-teman majority dari kita banyak juga loh yang nggak mismatch gitu dengan kebutuhan dunia kekinian gitu ya. Jadi banyak sekali ternyata pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital yang ternyata nggak relevan sama apa yang kita punya. Jadi aku rasa Indonesia Next ini bridge the current skill gap tadi gitu ya, menjembatani itu sehingga teman-teman gitu ya, IT, non-IT dari beragam universitas gitu ya bisa sama-sama dan ambil peran gitu di situ. Jadi aku pengen ikut lagi. Sertifikasinya aja boleh nggak? Oke, nanti kita diskusi Mbak Nova ya. Wah, Oke. Wah, ini udah jago komunikasi, udah gitu bisa menjelaskan, udah punya pengalaman. Ini kayaknya sih emang bener akan jadi CEO Telkomsel nih. Amin. Amin dong, doa yang terbaik. Oke, Pak Andri, ada yang mau ditanyakan? Silakan Pak Andri. Ya, Papi. saya kebenaran jadi dewan juri saat menilai Putri ya. Memang tampilannya dari juri sampai sekarang ya seperti ini orangnya. Artinya energik menurut saya ya. Putri itu energik dan sama seperti pemenang best of the best Indonesia Next pada umumnya gitu ya. Karena sebenarnya tadi Putri bilang bahwa belajar ketemu dengan nggak kebayangan dalam satu forum yang sama ketemu dengan teman-teman kampus di Sumatera, di Sulawesi segala macam akhirnya jadi satu. Saya cuma pengen tanya ke Putri, setelah jadi yang pasti pernah jadi satu hari bos kita lah ya di Telkomsel. Pengen tahu kira-kira dengan kamu ikut Indonesia Next, kamu ngerasa ada perubahan apa sih yang dari kamu yang kamu rasakan setelah ngikutin ini gitu ya dan manfaatnya buat kamu mungkin bisa sharing ke teman-teman yang banyak dari kampus-kampus yang kita berharap bisa ikut Indonesia Next season ke-7. Iya, apa tuh faedahnya buat kehidupan kamu sendiri, buat seorang Putri, apa nih manfaat dari Indonesia Next? Iya, jadi teman-teman, Mas, Mbak, kan aku kalau teman-teman lihat portofolio aku di sosial ya, aku di jurusan komunikasi pengembangan masyarakat gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat portofolionya di NGO gitu ya, di social humanity gitu ya. Setelah ikut Indonesia Next, aku langsung shifting karirku masuk tribe Big Data and Smart Platformnya Telkom gitu ya. Dengan sertifikasi yang waktu itu udah didapat di Indonesia Next. Jadi itu menurutku 180 derajat aku bisa ambil peran gitu ya di sesuatu company yang besar dan ambil peran yang menurutku juga sesuatu hal yang baru. Aku 4 tahun kuliah nggak pernah teman-teman diajarin tentang big data, itu sesuatu hal yang sangat baru gitu ya. Dan beruntungnya gitu ya aku dapetin insight itu pada saat Indonesia Next. Jadi kalau teman-teman nanti yang akan ikut, kita nanti di bootcamp akan didatangkan sama leaders-leaders dari industri gitu ya, terus juga leaders-leaders dari tech company gitu ya yang akan memberikan sharing banyak hal tentang apa sih yang terjadi di dunia ini, karena terkadang Mas Mbak teman-teman dunia digital gitu ya, skills digital itu kadang terlalu complicated untuk orang-orang awam dan teman-teman yang lain di luar sana tuh sometimes itu sulit gitu ya dan eksklusif gitu. Nah menurutku ya di Indonesia Next ini dikemas se-friendly mungkin untuk teman-teman muda, bahkan orang-orang awam kita belajar dari basic sampai di bootcamp kita belajar mengenal yang advance gitu ya, dan mengemas informasi-informasi yang tadinya eksklusif jadi lebih inklusif dan aksesibel gitu buat kita teman-teman muda. Jadi aku juga ingin berterima kasih sedalam-dalamnya ya Mas Mbak
Wow, ini kalau kita lihat Ibu Nova semacam terharu melihat ini. Senang banget. Anaknya Saya sudah juga seperti ini. Ada yang mau ditanyakan Ibu Nova? Silakan Bu. Ini benar-benar di luar dugaan ya. Ternyata anak mahasiswa bisa seberani ini berdiri di depan forum yang besar, yang dihadiri oleh dari media, dari sivitas akademika dan teman-teman dia sendiri. Ini hebat banget sih. Tapi ini yang pertanyaan terakhir mungkin ya, kalau dari Telkomsel. Nah ini kan pasti Putri udah ikut berbagai macam kompetisi ya. Kompetisi dari kompetisi satu ke lainnya sampai akhirnya menjadi seperti ini. Nah apa sih yang membedakan dengan kompetisi lainnya, Indonesia Next dengan kompetisi lainnya itu seperti apa? Bukan berarti pengen mengcompare tapi cuma pengen tahu dari Putri yang sudah mengikuti berbagai macam kompetisi selain Indonesia Next itu seperti apa? Maksudnya dibanding dengan Indonesia Next. Oke, yang membedakan yang pertama teman-teman di Indonesia Next ini komprehensif banget. Aku juga nggak menyangka Mbak pas ikut webinar ternyata wah prosesnya ternyata terus berlanjut gitu ya. Dan setelah sertifikasi oke, kita belajar technical skills terus udah gitu kita dibekali soft skill. Gimana sih presenting with impact gitu ya, impactful solution, gimana sih communication skill, leading organisasi gitu, itu ternyata dipelajari juga gitu ya. Dan setelah belajar itu gak berhenti di sana, gak berhenti kita ngedengerin materi, tapi kita disuruh bikin project sendiri. Menurutku itu challenging dan juga cukup sustain gitu ya. Jadi belajarnya gak cuma theoretical sampai practical, terus juga dapat asistensi gitu ya, dan beragam lainnya. Jadi aku waktu itu bikin ide gitu ya dan bisa tahu gitu ya, oh ide ini kalau aku ambil pemberdayaan perempuan ya, kalau misalnya dilihat dari perspektif industri ternyata ada banyak loh blind spot yang sebelumnya nggak aku lihat gitu, tapi karena dapat asistensi jadi tahu, oh ternyata ini bisa, kalau kamu belajar ini kamu bisa jadi helpful loh, masyarakat bisa terbantu kalau misalnya kamu tahu skills A, B, C, ini akan lebih memudahkan, ini akan membantu loh kalau misalnya kamu membuat dan mengemas solusinya menggunakan A, B, C. Jadi itu sih Mbak komprehensif, terus juga aku rasa ya Telkomsel sebagai telco company yang cukup powerful mencoba shift the power ke kita ya, investing di youth empowerment gitu ya, dan aku senang banget gitu karena aku teman-teman lainnya dapat kesempatan yang sama gitu ya untuk bisa belajar peran mencoba gitu, jadi gitu sih Mbak, itu sesuatu hal yang memang panjang teman-teman tapi aku enjoy banget sih, dan aku rasa iya perjalanan berapa bulan ya Mbak waktu itu lumayan panjang tapi aku enjoy banget. Wow, kayak jadi gitu. benar-benar komprehensif pengalaman itu yang akhirnya bisa membuat mendapatkan semacam insight sehingga idenya di-exercise demikian rupa untuk bisa langsung diterapkan di industri. Keren banget loh. Kamu cita-citanya apa sih Put? Pengen tahu deh. Jujur. Waktu lo kecil lo pengen jadi apa sebenarnya? Sampai di titik ini nih semuanya sesuai cita-cita gak sih? Aku sejak di Indonesia Next pengen masuk Telkomsel. Wah bisa. Tadi katanya Meta. Aldo udah Telkomsel apa mengambil tuh, Meta nih? Tuh Pak Aldo udah siap loh. Patah hati loh. Pak Aldo dari tech industry ada yang ditanyakan nggak buat Putri sebagai alumni Indonesia Next? Nih, saya sangat impress banget nih tadi baru share ke Mas Aki, Mbak Putri. Sangat articulate banget ya tadi jelasinnya clear. Tapi saya mau nanya Mbak, dengan pengalaman semua nih Indonesia Next, CEO for One Day di Telkomsel, tadi Big Data juga. Mbak Putri apa sih dari semua ini perspektif yang terbuka dari Mbak Putri untuk bisa ke depannya problem apa yang mau di-solve oleh Mbak Putri? Nah betul nih karena kan ya kehadiran teknologi, kehadiran ide tentunya untuk menjadi problem solver, pemecah masalah, menjadi solusi. Apa kira-kira kegatelan yang ingin Putri garuk sebenarnya? Silakan. Iya. Makasih banyak Mas Aldo. Waduh, pertanyaannya berat ya. Iya Mas. Jadi setelah ikut Indonesia Next, baru kemarin ya bulan lalu aku daftar Y20, teman-teman salah satu rangkaian kegiatan G20. Dan waktu itu harus submit ide, gitu ya. Aku ambil isu tentang climate change. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan dan meresahkan ya, apalagi
untuk teman-teman muda kayaknya semakin relate dan semakin relevan ya sama isu-isu bumi kayak gitu. Dan pada saat itu problem yang aku lihat adalah, dan cukup relevan juga ya sama bencana di Cianjur. Banyak sekali anak-anak, orang muda yang gak pernah dikasih tahu, yang gak pernah literate tentang apa yang terjadi sama bumi. Kalau gempa atau kalau lagi bencana harus ngapain. Jadi aku coba mengemas gitu ya, men-shifting informasi tentang climate change itu jadi lebih child and youth friendly kayak gitu. Dan harapannya sih hopefully ada e-learningnya, teman-teman bisa visualize apa sih yang terjadi dengan bumi gitu ya. Dan mungkin juga bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Aldo gitu ya, gimana sih untuk ya untuk itu sih Mas, itu climate change sekarang jadi concern aku sama teman-teman di komunitas gitu ya. Iya, wah oke. Abis ini Pak Saki sama Pak Aldo mungkin bisa diskusi bagaimana baiknya ini Putri ke depannya. Karena dua-duanya ada problem yang bisa di-solve gitu ya soal climate change. Dan juga ada cita-citanya kerja di Telkomsel loh Pak. Silakan, tepuk tangan dong untuk Putri Gayatri. Oke, sekarang saya berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang hadir di sini untuk bisa bertanya, baik itu kepada Putri atau Pak Aldo dari Tech Industry, mungkin ingin tahu update-nya, ingin keresahan atau mungkin tanggapan, silakan. Apapun yang ingin ditanyakan, waduh udah ada yang angkat tangan, hal sereceh sekalipun boleh ya? Dari mahasiswa nih Mas Bayu. Dari mahasiswa, oke boleh teman-teman dari panitia pinjam mikrofonnya. Yang tengah dulu sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ya, sudah? Oke. Ada? Oh enggak ada. Coba. Oke, saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Kadek Enik Suyantini, mahasiswa dari Universitas Bakri. Di sini saya mau nanya ke Mbak Putri. Mbak Putri ini kan dari jurusan non-IT, tapi bisa menjadi best of the best dari Indonesia Next. Nah gimana sih, pasti ada tantangan tersendiri kan, karena Mbak Putri dari jurusan non-IT untuk ikut kegiatan Indonesia Next ini. Apa sih tantangan yang Mbak hadapi selama ikut program ini, dan bagaimana Mbak bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dan mungkin bisa sharing apa saja sih tips dan triknya supaya bisa struggle di program ini bisa sampai ke tahap akhir gitu. Karena kan pasti banyak yang pengen ikut tapi masih bingung gimana sih tips dan triknya supaya bisa mendapatkan benefit yang semaksimal mungkin dari program ini kayak gitu. Makasih Mbak. Terima kasih, boleh berikan tepuk. Udah daftar belum? Sudah daftar ya? Nah ini mau minta tips dan triknya nih. Dan tantangan yang dirasakan saat mengikuti program seperti apa? Silahkan. Terima kasih ya Mbak Kadek. Kadek? Iya, iya. Aku ngerasa banget awal-awal ikut Indonesia Next, aku ngerasa feel left behind gitu, merasa tertinggal gitu ya. Karena wah ini banyak banget hal baru gitu ya, yang bahkan aku nggak pernah pelajarin di kuliah, di sekolah gitu ya. Terus dihadapkan dengan, oh ya ini kondisi industri kita saat ini kayak gini, dunia lagi butuh A, B, C. Itu sejujurnya pas awal-awal aku ngerasa tertinggal gitu ya. Dan sedih gitu, teman-teman insecure gitu, karena wah banyak banget teman-teman IT yang udah starting pointnya udah sangat jauh, sudah punya experience di sana gitu ya. Jadi waktu itu kuncinya satu teman-teman, aku maksimalin momen-momen dimana kita dikelilingin sama praktisi yang experience, aku banyak nanya gitu. Jadi aku banyak nanya, aku minta asistensi gitu ya. Itu satu-satunya cara sih menurutku teman-teman untuk stay relevan sama apa sih yang lagi diobrolin gitu ya. Jadi aku rasa nggak apa-apa, teman-teman selalu ada kali pertama dalam hidup. Jadi itu juga Indonesia Next juga kayaknya kali pertama aku mengenal digital skills yang sebegitu komprehensif. Jadi teman-teman maju aja, banyak tanya, banyak coba gitu ya. Dan tadi karena ini prosesnya panjang, konsistensi itu jadi penting sih teman-teman. Menjaga energi dan semangatnya tetap sama di perjalanan maraton yang cukup panjang. Menurutku itu sih yang bikin teman-teman best talent survive gitu ya. Not only survive but thrive gitu ya di Indonesia Next gitu. Jadi semangat Mbak Kadek teman-teman semua. Terima kasih Putri. Jadi konsisten dan banyak nanya, jangan takut untuk bisa bertanya ya. Silakan, berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Tadi udah langkah awal tuh udah bertanya tuh Kadek. Selanjutnya silakan sebutkan namanya, boleh teman-teman panitia atau pakai ini ya.
Halo, selamat siang. Putri mau nanya, saya Rio dari Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Sebenarnya pengen nanya, kira-kira kan Putri ini sebagai salah satu anak, kalau bisa dibilang kan Gen Z ya. Nah, kira-kira ada problem-problem apa sih sebenarnya yang perlu anak-anak Gen Z biar mereka nanti biar ikutan sama Indonesia Next? Kira-kira apa sih problematika yang mereka hadapi dan kira-kira itu bisa menjadi jawaban mereka untuk ikut Indonesia Next. Sama yang terakhir buat Putri, kira-kira what's next for Indonesia nih? Oke, terima kasih dengan Mas siapa namanya? Mas Rio dari Pasca Sarjana UI. Pengen tahu anak zilenial atau milenial? Z ya, zilenial. Itu seperti apa sih problem hidup? Punya pacar ya Mas ya? Generasi Z, pengen tahu nih cara berpikir, cara bekerja otaknya itu apa aja sih kegelisahannya. Dan yang kedua, what's next for Indonesia? Silakan Putri. Waduh, ini berat banget ya pertanyaannya, gede banget. Makasih banyak Mas Rio. Yang pertama problematika yang aku rasakan atau mungkin juga teman-teman rasain ya. Dengan smartphone yang kita pegang, aplikasi-aplikasi yang sering kita akses, seringkali kita kan cuma jadi konsumen aja ya. Dan kita sering banget ngelihat keresahan, wah ini ada yang gak beres misalnya dengan dunia digital kita. Tapi sayangnya suka bingung gimana ya be a part of solution dari problem itu kayak gitu. Jadi aku rasa teman-teman, aku tahu kita udah gak asing sama smartphone, tools-tools yang ada di sana gitu ya. Beragam pilihan platform untuk kita belajar gitu ya. Tapi problemnya adalah tadi sih apakah informasinya sudah terkurasi, sudah inklusif, aksesibel untuk teman-teman muda, itu sih PR-nya gitu ya. Dan aku harap Indonesia Next dan beberapa program lainnya bisa jadi langkah awal ya untuk teman-teman muda dengan tools dan smartphone yang kita pegang. Ini kan privilege kita ya sebagai orang muda yang sudah nggak asing dengan itu. Bagaimana kita bisa capitalize dan mengoptimalkan apa yang ada di tangan kita untuk jadi sesuatu hal yang impactful kayak gitu sih. Dan tadi pertanyaan kedua, what's next for Indonesia ya? Waduh, ini berat banget ya. Ini masih jadi long life question ya. Jadi pertanyaan yang panjang yang tentu dalam pencariannya nggak pernah beres gitu. Tapi untuk saat ini gitu ya, aku melihat karena aku senang social issues, teman-teman, aku senang gender issues kayak gitu. Dan aku rasa banyak banget permasalahan sosial yang gap-gapnya bisa kita isi dengan solusi digital. Jadi aku pengen banyak belajar lagi dan banyak ambil peran lagi sih di industri telekomunikasi. Wow, jadi memang banyak sekali kegelisahan, salah satunya adalah dengan sekian banyak fitur teknologi yang sudah ada, bagaimana penggunaannya. Itulah kenapa mungkin Indonesia Next punya sertifikasi UX yang sertifikasinya bisa didapatkan di Indonesia Next Season 7 ini. Harapannya ini bisa dimanfaatkan untuk menjawab tantangan dan kegelisahan yang seperti Putri alami sehingga benar-benar bisa menjadi problem solver. Bagaimana Mas Rio, sudah terjawab? Oke, ada lagi pertanyaan? Satu yang terakhir, silakan boleh maju ke depan Mas. Silakan biar kelihatan juga dari depan. Sebutkan namanya, sebelah sini. Sebutkan namanya dan pertanyaannya. Ini pasti mau ke Putri lagi nih. Ya, oke. Natri Sakti ya? Oke. Halo, selamat siang, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari Trisakti Multimedia. Untuk Kak Putri, sudut pandang apa sih yang diperlukan atau dilakukan agar bisa memiliki pengalaman seperti Kak Putri? Terima kasih. Oke, sudut pandang apa yang... jangan kabur. Ya udah denger jawabannya di kursi aja. Susah banget sih pertanyaan lo bro. Oke, silakan kembali ke tempat. Sudut pandang apa Kak Putri? Silakan, sudah jawabannya kira-kira untuk menjadi talent ya. Untuk menjadi pemenang di Indonesia Next. Oke, bagaimana jawabannya? Silakan. Oke, Kak terima kasih Putri. banyak Fatur Rahman. Aduh, ini aku setuju sama pernyataan dari Mas Aldo. Keep learning itu kayaknya jadi salah satu kunci ya teman-teman ya untuk bisa achieve banyak hal. Jadi satu, punya ambisi. Aku rasa kakak-kakak di sini punya ambisi, sesuatu energi yang bikin kita
mengalahkan rasa kantuk, rasa lelah gitu ya untuk ngejar sesuatu yang kita mau. Jadi punya ambisi, konsistensi itu menurutku dua hal yang apa ya membawa aku duduk di sini sama Mas Mbak dan di hadapan teman-teman semua. Jadi tadi tetap mau nggak pernah bosan belajar, nggak pernah bosan nanya gitu ya. Karena tadi teman-teman kadang kita di sekolah suka ini ya, siswa yang suka nanya kan kadang sesuatu hal yang aneh gitu ya, sesuatu yang awkward gitu ya. Padahal penting banget teman-teman untuk banyak nanya, untuk pengen cari tahu, merawat ketertarikan kecil yang kita punya gitu ya. Dan kita develop itu sampai jadi sesuatu hal yang impactful, itu menurutku jadi salah satu kunci gitu untuk achieve apa yang teman-teman mau. Kayak gitu sih mungkin. Oke, jadi haus terus ya. Ada tambah apa? Tadi Putri bilang kan ambisi kondisi ya. Ya. Konsistensi, kalau aku nambahin tambah U belakangnya, ambisi, kondisi, konsistensi atau usaha. Jadi ambisi, konsistensi atau kondisi atau U-nya usaha. Usaha, jadi effort, jadi ada usaha di situ untuk mengejar mimpinya ya. Oke, nah sudah terjawab ya Fatur Rahman, mantap. Sudah daftar belum bro? Gimana, masih sampai 18 Desember jangan sampai kelewatan, oke? Karena kalau misalnya dilihat potongannya kayaknya ini ada tulisan Einstein nih. Ya, di diri Fatur Rahman. Kan giliran Indonesia Next Season 7 pemenangnya adalah Fatur Rahman. Dan salah satu yang hadir di sini harapannya bisa menjadi pemenang di Indonesia Next Season 7. Tepuk tangan untuk semangat kita semua hari ini. Sebenarnya saya yakin masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan oleh rekan-rekan, tapi karena keterbatasan waktu dan kesempatan, kita akan segera mengakhiri sesi diskusi dan talk show hari ini. Untuk itu kami silahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memberikan pernyataan penutup sebagai closing statement. Yang pertama mungkin dari Mas Aldo atau Pak Aldo, silakan closing statementnya. Ya, terima kasih Mas Bayu. Jadi pesan-pesan saya buat teman-teman nih untuk the next batch, ini hal yang sangat exciting. So keep learning, move fast, and harapan aku bisa membangun produk atau hal-hal yang sangat menarik ke depannya. Selamat untuk menjalankan program Indonesia Next batch 7 buat teman-teman semua. Thank you. Siap, terima kasih Pak Aldo. Boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Putri, closing statement. Oke, feel empower, confidence, dan haus untuk terus coba lagi itu adalah hal yang aku rasa setelah lulus dari Indonesia Next. Dan aku pengen teman-teman juga merasakan impact itu. Jadi good luck untuk teman-teman yang daftar gitu ya. Aku rasa teman-teman dengan masa mahasiswa yang kita rasakan hanya sekali seumur hidup ini dan dibekali dengan banyak peningkatan kapasitas, experience yang sangat meaningful, itu aku rasa sayang untuk dilewatkan gitu teman-teman. Dan untuk Telkomsel jangan lelah untuk buka semua peluang karena ini berarti banget untuk masa depan Putri dan anak-anak muda lainnya. Jadi Telkomsel atau Meta Putri? Tepuk tangan untuk Putri Gayatri. Wah, Pak Andri mah ngasih pertanyaan yang susah untuk dijawab. Oke, ini selanjutnya kalau begitu, kalau dari Meta udah memberikan closing statement, kayaknya nggak fair kalau dari Telkomsel nggak memberikan closing statement. Yang siapa nih, Pak Andri, Ibu Nova atau Pak Zaki? Pak Zaki. Oke. Pak Nova, silakan Ibu Nova. Harapan saya adalah harapan kami semua juga bahwa semoga Indonesia Next ini dapat berjalan dengan lancar, sukses dan memberikan benefit yang maksimal untuk generasi muda. Sehingga harapan kita untuk menciptakan digitalan yang berkualitas itu dapat tercapai. Demikian closing statement dari saya. Jadi buruan apply registrasi di indonesianext.co.id. indonesianext.co.id. Siap untuk mengabadikan momen istimewa ini. Kita akan persilahkan rekan-rekan dokumentasi untuk berfoto. Mohon kakak-kakak, mas, mbak, bapak, ibu foto bersama. Pak Zaki. Oh iya. Pak Zaki, silakan Pak Zaki. Oke. Satu-satu ya, satu-satu ya. Mas Andri dulu mau? Pak Andri, ada Pak? Udah? Tadi mungkin udah komplit ya. Oke. Dari Putri, dari Nova, dari Mas Aldo. Kalau saya melihat, kan kemarin bisa Next Season 6 tuh offline ya? Online ya? Online, ya, karena betul. kita lagi pandemi. Sekarang kan kondisi udah mulai membaik. Nah, jadi buat Putri ya,
Kamu nanti ikut ke Silicon Valley. Asik! Jatah saya biar dipakai kamu aja. Serius Pak? Langsung Bersama nih? pemenang yang season 7. As simple as that, langsung Iya, Pak? berangkat. Kamu jangan lupa bikin paspor. Ya. Waduh, Put. Gila. Bisa ketemu Nanti kamu lihat langsung. kantornya Mas Aldo dulu tuh di Silicon Valley di Meta. Kamu bisa lihat nanti. Ya, Pak Silicon Valley itu jauh di Amerika loh Pak, ini berangkat beneran. Oh iya berangkat. Put berangkat Put. sama- Butuh yang bawain koper gak lo? Oke, ada lagi Pak yang mau disampaikan? Itu aja, tepuk tangan dong untuk Indonesia Next dan juga Telkomsel. Kita akan berikan momen ini, mohon berdiri Bapak dan Ibu Ini untuk yang jawaban merah dari mana Pak? kebersamaannya. Yang Ya. merah dari kampus? Merah dari mana, kampus mana? Politeknik AP Jakarta. Kami berharap nanti salah satu best of the bestnya ada di Ruangan ini ya? ya. Mantap. Sudah daftar? Sudah daftar ya? Oke, silakan diikuti prosesnya. Mudah-mudahan yang hadir hari ini setelah mendapatkan insight, setelah mendapatkan informasi, akan semakin termotivasi untuk menjadi Indonesia Next berikutnya. Season ke-7 sekali lagi diperpanjang untuk masa registrasinya sampai dengan 18 Desember 2022. Silakan menggunakan hand sign-nya, logo Telkomsel. Iya ya, sekarang candid dulu. Oke. Mantap, ke Silicon Valley lo Putri lo. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Untuk seluruh narasumber disilakan untuk kembali ke tempat Bapak Ibu dan sekalian. Terima kasih Bapak Saki, Bapak Andri, Ibu Nova, Bapak Aldo, dan juga Putri. Terima kasih yang sudah berbagi insight, berbagi informasi. Disilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Wow, satu hal yang luar biasa, banyak kejutan hari ini ya. Tadi kejutan yang pertama adalah kita punya logo baru dari Indonesia Next. Lalu kejutan yang berikutnya adalah langsung saja tadi kita lihat diperpanjang masa registrasinya sampai 18 Desember. Dan kejutan berikutnya adalah Putri Gayatri akan berangkat ke Silicon Valley. Kira-kira nanti siapa yang akan menemani Putri ke Silicon Valley? Mudah-mudahan ada di ruangan ini. Ada yang mau berangkat? Waduh, oke. Saya ucapkan selamat berjuang untuk jadi Indonesia Next. Dan dengan demikian para tamu undangan, rekan-rekan media yang telah mengikuti rangkaian kick-off Indonesia Next Season 7, sampailah kita ke penghujung acara. Terima kasih kepada para tamu undangan dan juga next people yang sudah hadir. Sebelum menutup rangkaian acara ini, tentunya kami silahkan nanti rekan-rekan undangan untuk menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Dengan Indonesia Next, harapannya akan terwujud digital talents yang dapat melangkah maju, memberikan solusi dalam persaingan global demi Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan sekali lagi untuk Telkomsel. Akhir kata saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sukses untuk kita semua. Banyak orang bilang meraih masa depan tak seinstan yang dipikirkan. Untuk menggapai angan, terkadang kita bertemu dengan kegagalan. Untuk bisa maju, kita perlu keluar dari zona nyaman. Semua itu harus dipersiapkan. Apalagi saat digital disruption telah mengubah tatanan. Keraguan hanya membuat langkah kaki tertahan. Karena waktu tidak terhentikan oleh ketidaksiapan atau berbagai alasan. Namun, belum saatnya kamu mengubur impian. Apalagi memupuk keraguan. Kini saatnya kamu jadi generasi muda yang pegang peran.
Raih apa yang kamu impikan. Ciptakan inovasi yang membanggakan. Hadapi era 5.0 dengan penuh kesiapan. Jadikan dirimu talenta digital unggulan dengan menjadi the new extraordinary talent. Tingkatkan literasi digitalmu dan jadilah bagian dari Indonesia Next. We are the next. Daftarkan dirimu sekarang di indonesianext.co.id.